Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih jika kami masih bisa menikmati hari-hari kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan kesempatan yang indah untuk kembali kami merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon sekali lagi Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah melalui perenungan firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, refleksi gema kita pada hari ini diambil dari Yeskiel pasal yang ke-31. Saya tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini, tetapi saya sangat mengharapkan saudara membaca terlebih dahulu secara menyeluruh pasal 31 ini. Supaya saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ke-10 dan ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka Allah telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat melihat bahwa Nabi Yeskiel harus menyampaikan sebuah pesan kepada Firaun dan orang-orang Mesir. Jelas bahwa pada saat itu Nabi Yeskiel berada di Babel dan Firaun berada di Mesir. Akan tetapi saudara, Nabi Yeskiel harus berbicara di depan umum seolah-olah dia berbicara kepada Firaun dan orang-orang Mesir secara langsung. Di mana saudara, pada waktu itu Nabi Yeskiel mempertanyakan siapa yang bisa menyamai kebesaran orang Mesir. Saudara, dari perikop ini kita melihat bahwa Yeskiel mencoba untuk menggambarkan Firaun itu seperti pohon aras di Libanon, yang akarnya saudara mendapatkan unsur basah atau air dari sungai-sungai besar pada waktu itu. Di mana akhirnya saudara, pohon ini menjadi tumbuh lebih tinggi dari segala pohon di padang. Bahkan ranting-rantingnya saudara menjadi sarang segala burung di udara, dan di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Hal ini saudara bisa lihat dari ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saudara, pohon ini besar dan memiliki manfaat yang sangat luar biasa karena menjadi naungan saudara dan perlindungan dari banyak binatang. Dan karena itulah saudara, Mesir menjadi lebih besar dari pohon-pohon yang ada di Taman Allah. Sehingga banyak sekali bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu berlindung kepada Mesir. Karena kegagahannya, kemegahannya, kebesarannya, kehebatannya. Oleh sebab itulah saudara, yang mendatangkan kesombongan bagi Mesir. Karena mereka merasa bahwa tidak ada satupun yang dapat menyamakan kebesaran dan kehebatan mereka pada waktu itu. Saudara, Firaun lupa bahwa Tuhanlah yang membuatnya menjadi pohon yang hebat, yang menjadi objek kecemburuan dari semua pohon di Taman Eden. Hal ini bisa saudara lihat di dalam ayat yang ke-9. Tetapi inilah yang terjadi saudara, karena kehebatannya, karena kekuatan yang dimilikinya, sehingga Firaun menjadi sombong. Dan akibat kesombongannya inilah saudara, Tuhan berfirman bahwa Mesir akan ditebang dan akan diserahkan ke tangan bangsa yang paling ganas. Segala bangsa di bumi akan pergi lari dari naungannya dan membiarkannya. Saudara bisa lihat hal itu jelas dikatakan di dalam ayat 12. Dan semua bangsa yang melihat kejatuhan dari bangsa Mesir akan gemetar karena melihat betapa dahsyat, betapa mengerikan penghukuman yang Tuhan berikan terhadap Mesir pada waktu itu. Nah saudara, dari perikop yang kita baca pada saat ini, yang kita telah pelajari saudara, kita bisa belajar bahwa Tuhan sangat membenci kesombongan.
Kita ini harus menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini, entah itu prestasi kita, entah keberhasilan, kesuksesan, nama besar, atau apapun itu yang kita miliki, itu bukan karena kita yang hebat, tetapi semata-mata karena Tuhanlah saudara. Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang memberikan kita karunia, Tuhan yang memberikan kita talenta, bahkan Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan berpikir sehingga saudara kita bisa sebagaimana kita ada pada saat ini. Itu sebabnya saudara, jangan pernah kita mencoba untuk meninggikan diri kita. Sebab sekali lagi, jika bukan karena Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa seperti saat ini, bahkan sampai seperti keberhasilan, kesuksesan yang saat ini semua kita nikmati. Kita harus menyadari bahwa kita ini bisa karena Tuhan. Kita tidak boleh meninggikan diri kita dan merasa hebat. Ingatlah saudara bahwa Tuhan sangat membenci kesombongan. Orang yang sombong pasti akan direndahkan Tuhan saudara. Seperti bangsa Mesir yang ditebang karena kesombongannya. Tuhan sangat tidak menyukai apa yang disebut dengan tinggi hati. Karena itu saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita bukan siapa-siapa jika bukan karena Tuhan. Karena itu kita harus terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh sekalipun mencoba untuk meninggikan diri kita dan merasa hebat karena kemampuan diri kita sendiri. Sekali lagi ingat, semuanya hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari terus hidup di dalam kerendahan hati. Sebab Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dan akan merendahkan orang yang tinggi hati atau sombong. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika kami kembali diingatkan bahwa segala yang kami miliki dan apa yang kami punyai saat ini, itu semata-mata hanya karena pemberian Tuhanlah bagi kami. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang dapat meninggikan diri kami dan merasa diri kami hebat karena kami punya kemampuan sendiri. Tolong ingatkan kami, kalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin kami seperti saat ini. Kami mau belajar rendah hati Tuhan, sehingga kami boleh dapat berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.